Apa kabar semuanya? Salam sehat ya. Saya Edwin Lau ingin menyambut Anda tentu saja di program kesukaan favorit Anda. Suatu program yang akan memberikan solusi dan juga jawaban untuk setiap masalah kesehatan Anda. Di mana lagi kalau bukan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita akan banyak belajar dari kisah Pak Noto. Beliau terkena stroke akibat hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Salah satu penyebabnya karena pola hidupnya yang masih jauh dari kata sehat. Dampak dari stroke ini pun membuat Pak Noto kehilangan pekerjaannya. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Mari kita berbincang langsung dengan beliau. Dan juga sudah ada bersama saya praktisi kesehatan Mbak Preti dan Mas Boy Abdin. Apa kabar? Baik. Wah, terlihat cakep dan cantik hari ini. Halo Pak Noto, apa kabar? Halo, siapa? Sehat saat ini? Alhamdulillah Wah, sehat. puji Tuhan. Bapak ini pekerjaannya sebagai apa? Dulu saya sebagai security. Oh, sebagai security. Iya. Berarti tokoh yang kok gagah, yang Iya. kuat. Iya. Tapi ternyata stroke menimpa. Iya. Waktu stroke ini menimpa, apa yang terjadi, Pak? Waktu itu ada shift 2. Saya kan kerja sore, pulangnya malam. Oke. Nah, pas sore-sore itu badan sini tuh yang kanan itu, tangan sama kaki itu terasa lemes. Setelah lemes itu, saya paksakan sampai jam 11 malam. Itu udah saking nggak kuatnya itu, saya pulang naik motor terus sampai di rumah itu saya tidur itu. Oke. Nah, setelah tidur itu paginya itu bangun-bangun itu udah nggak bisa gerak gitu, tangan Sama sekali tidak bisa bergerak. betul. Berbicara masih bisa? Berbicara sudah pelo itu udah nggak bisa. sudah pelo. Iya. Apa yang terlintas di pikiran Bapak saat itu? Pas itu nggak ada pikiran apa ya pikiran udah ngeblank. Histori keluarga mungkin ada yang pernah serangan jantung atau stroke, Pak? Ada ibu itu almarhum ibu stroke juga ibu. Oke. Tapi waktu itu pas kejadian stroke itu ibu itu di rumah sakit terus langsung meninggal. Oh, langsung meninggal. Iya betul. Nah, waktu Bapak kena stroke, sudah pasti tekanan darah ini tinggi ya? Betul. Masih ingat nggak berapa? 180/110. Oke, ini berarti cukup tinggi. Betul. Kolesterolnya bagaimana? Kolesterolnya waktu itu 200. Oh, lumayan ya. Iya. Jadi memang pernah check up darah nggak sebelumnya itu, Pak? Saya tahun 2016 itu saya pernah check up sekali itu. Sekali aja, Pak? Iya betul. Jadi satu kali bisa dibilang dalam seumur hidup. Iya Pada pekerjaannya di dunia security. betul. Dan ternyata hal yang musibah datang, tidak siap. Betul. Nah, waktu terjadi stroke ini, pertama-tama apa yang terjadi di keluarga besar Anda, Pak? Di keluarga itu ya pada shock semua. Pada shock terus untuk gimana untuk kedepannya karena saya sebagai tulang punggung sebagai keluarga itu sekarang nggak bisa apa-apa gitu. Pokoknya shock lah. Jadi siapa yang menjadi tulang punggung sekarang, Pak? Sekarang ya istri saya termasuk. Oke, Iya. boleh tahu istri mungkin kerja apa, Pak? Sekarang ya istri itu kasihan juga mas. Istri itu sekarang suka disuruh-suruh sama tetangga, suruh gosok, suruh nyuci, buruh nyuci. Nah kadang itu sekarang ini mengasuh anak orang, anak tetangga gitu. Tetangga pada suami istri kerja, terus anaknya dititipin ke kita, ke istri saya. Oke. Tapi saya percaya dengan doa dan juga kerja keras pasti Iya. ada jalan. Iya pasti. Pak, mungkin boleh tes berjalan, mungkin kita lihat. Mungkin sampai di sini aja, Pak. Iya. Bisa berjalan. Oh, jadi kalau kita lihat sebelah kanan. masih Iya. kaku ya Pak ya berarti Sebelah ya? kanan bagian tangan yang kaku banget ini. Yang sebelah kakinya tinggal sedikit lagi sih, tinggal bawahnya doang. Ketika seseorang mengalami stroke, terutama kepala keluarga, bisa bayangin yang terdampak ini nggak cuman penderita stroke-nya saja, tapi orang di sekitar. Dan ada satu lagi Pak Noto, yang perlu Pak Noto waspadai, bisa terjadi serangan stroke berulang. Pak Noto saat ini usianya masih 40 tahun, masih terbilang muda. Bayangin Pak Noto, usia harapan hidup rata-rata penduduk di Indonesia itu 71 tahun. Jadi Bapak masih harus hidup 31 tahun lagi dengan kualitas hidup yang berbeda tentunya dengan orang yang belum pernah menderita stroke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam waktu 31 tahun ini mungkin nggak bisa terjadi serangan stroke berulang. Mungkin. Kalau misalkan tensinya tidak terkendali dengan baik, kolesterolnya tidak terkendali dengan baik, atau gula darah atau asam uratnya tidak terkendali dengan baik, ini bukan menakut-nakutkan, tapi ini membuka sebuah pikiran agar Pak Noto lebih semangat lagi dalam menjalankan pola hidup sehat ya, betul ya Pak ya? Harus semangat. Ini sudah ada semangat di sini ya. Nah,
kita kan lihat Pak, sekarang tensinya kalau bisa saya tahu berapa Pak? Sekarang udah 120. 120, Iya. oke. Tapi memang masih ada masalah, susahnya mobilisasi ya. Nah kira-kira Mas Boy dan Mbak Preti, solusinya apa nih? Oke, ingat, ada faktor resiko yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Apa yang tidak bisa kita ubah? Contohnya usia. Usia pasti bertambah lanjut, waktu terus berjalan, Betul. nggak bisa kita mundurin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat lingkungan sekitar kita. Kita mungkin bisa menjadi seorang perokok pasif, atau dari polusi udara. Itu ada beberapa faktor resiko yang memang tidak bisa kita hindarin atau kita ubah. Makanya perlu peranan teknologi untuk membantu hidup kita menjadi lebih sehat lagi, yaitu teknologi laser. Nah, jadi setuju nih, teknologi laser ini juga gini, kalau kita bicara tadi sampai oleh Mbak Preti, yang terdampak ya dengan pola hidup yang tidak sehat, itu adalah pembuluh darah dan darah kita. Ya, pembuluh darah itu sangat berpengaruh terhadap tekanan darah kita. Kualitas darah kita juga berpengaruh terhadap tekanan darah kita. Oleh karena itu kita harus menjaganya. Tadi kelihatan Pak Noto ini sudah mulai memperbaiki pola hidupnya ya. Iya. Makannya, tidurnya ya. Iya, Ya, betul. saya melihat ada kesan-kesan penyesalan dari Pak Noto. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Pak Noto mau berusaha terus maju ya. Jadi betul. hipertensi, stroke yang dialami oleh Pak Noto ini bukan akhir dari segalanya. Teknologi ini juga bisa membantu. Salah satunya adalah teknologi laser. Ya, teknologi laser ini akan memperbaiki kualitas darah dan kualitas pembuluh darah Pak Noto. Ya, juga pemirsa yang punya masalah atau punya pola hidup yang tidak sehat. Meskipun tekanan darahnya masih normal nih ya, tekanan darah, saya tensinya normal, nggak ada keluhan-keluhan apapun. Tapi hati-hati, Anda punya faktor risiko. Tadi seperti Mbak Preti, ada faktor risiko yang memang sesuatu yang harus kita jaga betul ya, yang tidak bisa diubah. Memang itu sudah nasib kita, begitu ya. Tapi kalau yang bisa dirubah, nah itu yang harus kita jaga dengan betul. Wah, menarik sekali teknologi laser. Jadi saya rasa teknologi ini bisa menjadi solusi kesehatan untuk Pak Noto. Dan mungkin bagi Anda di rumah, bagaimana cara kerjanya dan manfaatnya apa? Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ya, kembali lagi di Go Healthy, kita sedang membahas tentang stroke dan juga penyakit yang mungkin berhubungan dengan stroke ini. Mungkin ini juga yang dialami oleh Pak Noto di sebelah saya. Jadi kita cari tahu kira-kira penyebabnya apa sampai bisa terkena stroke dan juga pekerjaannya hilang saat ini. Nah Pak Noto, tadi sudah bilang sering begadang. Betul. Terus makannya bisa dibilang tidak diatur sama sekali. Betul. Check up cuma 1 kali. Iya, saya minum kopi itu sebanyak 6 gelas sampai 7 gelas sehari itu. 6 sampai 7 gelas sehari itu kopi saja atau bagaimana? Itu kopi saset, kopi manis. Oh, kopi saset. Kopi biasanya erat hubungan dengan rokok. Bapak Betul. merokok juga? Iya, betul. Nggak bisa tuh berhenti rokok. Berapa banyak Pak rokoknya? Saya 1 bungkus sampai 1,5 bungkus sehari. Nah, Mas Boy, Ya. mengenai teknologi laser, bagaimana teknologi laser bisa membantu penyakit stroke maupun penyakit lainnya? Ya, teknologi laser itu akan mengoptimalkan kualitas pembuluh darah kita yang tadinya menyempit yang menjadi kaku ya, yang tidak elastis lagi, itu dengan meningkatkan kadar nitrik oksid. Ya, dalam tubuh kita ini ada pemisahan nitrik oksid yang membuat pembuluh darah kita menjadi elastis, menjadi lebih lebar ya, tidak sempit. Nah, tadi dengan pola hidup yang tidak sehat tadi, nitrik oksidnya akan menurun. Nah, teknologi laser akan mengoptimalkan lagi kadar nitrik oksid yang membuat pembuluh darah itu menjadi elastis, menjadi lebih lebar, sehingga tekanan darahnya akan terkendali. Itu poin yang berikut dari teknologi laser. Nah, poin berikutnya adalah orang yang tadi suka ngopi, suka ngerokok, kemudian pola hidup yang tidak sehat, darahnya akan menjadi lebih kental. Ya, darah yang kental ini membuat tadi jantung akan bekerja lebih keras lagi untuk mengalirkan darah ke organ-organ tubuh kita. Nah, sehingga tekanan darahnya akan naik. Nah, teknologi laser ini akan membuat darah yang mengental tadi akan menjadi lebih encer lagi, lebih cair lagi. Sehingga jantung tidak menjadi kerjanya akan tidak menjadi lebih berat, jadi tekanan darahnya akan terkendali dengan baik. Jadi kalau kita masih bicara masalah pembuluh darah, jadi ini yang penting sekali nih kita jaga ya, dengan teknologi laser, dengan pola hidup sehat, harapannya kualitas darah pembuluh darahnya akan menjadi lebih baik lagi. Kita kan belajar dari Pak Noto. Pak Noto mengalami stroke, akhirnya waktu itu stroke sumbatan ya Pak ya? Iya, betul. Stroke sumbatan yang menyebabkan kelemahan pada sisi tubuh kanannya. Gejalanya memang kelemahan sisi tubuh kanan, tapi gangguan sebenarnya ada di dalam otaknya. Jadi yang mengalami kerusakan itu adalah jaringan otak atau sistem saraf pusat. Nah, tadi Mas Boy kan sudah singgung mengenai teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Terutama untuk Pak Noto dan pemirsa di rumah yang sedang berjuang pulih dari stroke, yang perlu dijaga itu adalah kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala.
Karena sistem saraf pusat atau otak kita yang ada di dalam kepala. Jadi kalau misalkan kita mau berjuang untuk pulih dari stroke, maka aliran darah ke area otak itu harus baik. Teknologi laser ini bisa digunakan secara intranasal atau digunakan di dalam hidung. Gunanya tadi seperti Mas Boy jelaskan, membuka pembuluh darah, menurunkan pengentalan darah, meningkatkan kualitas darah, sehingga aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke area sistem saraf pusat atau otak kita menjadi lebih baik lagi. Nantinya regenerasi sel menjadi lebih baik dan proses pemulihan juga bisa terbantu. Dan itu tidak hanya untuk para penderita stroke saja. Karena digunakan di dalam rongga hidung, bisa juga digunakan para pemirsa mungkin yang sering mengalami alergi atau bersin-bersin, mengalami peradangan pada area rongga sinus. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan agar menurunkan proses peradangan yang terjadi. Ketika kita berbicara masalah kolesterol atau gula darah, itu kan memang sebenarnya dibutuhkan ya. Dibutuhkan untuk seperti apa? Contohnya gula darah ini akan dibakar dan diubah menjadi energi. Kalau kolesterol bisa sebagai bahan baku pembentukan hormon, keberlangsungan suatu hidup sel, dan juga bisa diubah juga menjadi energi. Tapi kalau yang masuk kebanyakan, maka akhirnya numpuk di dalam pembuluh darah. Bisa menyebabkan penyempitan, pengentalan darah, bahkan sampai penggumpalan darah yang nantinya bisa menyebabkan komplikasi. Nah, teknologi laser ini bisa membantu proses pembakaran tersebut agar lebih terkendali lagi gula darah dan kolesterolnya. Nah, tadi kan gula darah, kolesterol itu bisa diubah menjadi energi melalui sebuah proses pembakaran. Teknologi laser ini kita tingkatkan pembakarannya sehingga energinya bertambah dan gula darah, kolesterol itu lebih terkendali lagi. Tentunya akan lebih maksimal kalau misalnya panoto yang dimasukin ke dalam tubuh juga kita kendalikan. Jadi tetap pola hidup sehat itu ibarat kata harga mati. Harga mati. Kalau nggak dilakuin, ya harganya mengancam nyawa. Baik, tadi teknologi laser ini sudah menyelesaikan masalah mengenai pembuluh darah dan kualitas darah. Tapi kalau kita lihat, ini masih ada masalah yang lain nih, Mbak Preti. Mobilisasinya masih terganggu. Terbatas. Saya rasa ini perlu bantuan lain. Kira-kira apa yang bisa menjadi solusinya? Nah, selain darah dan pembuluh darah, ada lagi nih yang panoto harus usahakan, yaitu otot. Yang pertama, tempat pembakaran gula darah dan kolesterol itu paling utama ada di otot. Jadi kalau misalkan nih, Mas Edwin, ini tungkunya lebih besar. Jadi pembakarannya pasti lebih banyak. Sehingga gula darah dan kolesterolnya pasti akan lebih terkendali lagi. Lalu fungsi yang kedua dari otot itu adalah membantu pergerakan. Meringankan beban pada persendian sehingga bisa mencegah terjadinya peradangan dan pengapuran pada sendi. Volume otot yang terjaga juga bisa membantu mencegah terjadinya pengeroposan pada tulang. Karena tadi otot yang terjaga, maka pergerakannya lebih aktif. Kalau misalnya terbatas seperti panoto, disinilah hadir peranan teknologi untuk membantu panoto agar pergerakannya menjadi lebih aktif lagi, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Oke Mbak Preti, tahan dulu. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai teknologi NMES. Nanti kita detail lagi manfaatnya apa saja dan bisa digunakan untuk siapa saja. Kita lanjutkan nanti. Bagi pemirsa yang saat ini ada hipertensi, kolesterol yang tinggi, mungkin juga ada diabetes, mari manfaatkan teknologi laser. Kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Dan untuk pemirsa yang mau tahu cara mendapatkan teknologi laser dan sinergi teknologi NMES, kita simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, mari kita jaga kualitas darah kita supaya fungsi organ tubuh kita juga baik, termasuk jantung dan juga otak kita. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakanlah teknologi laser. Karena teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi gula, kolesterol, tekanan darah yang tinggi, mengurangi kekentalan darah, dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga bisa juga untuk membantu proses pemulihan stroke dan mencegah terjadinya serangan jantung. Untuk teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aculaser Ultimate, alat kesehatan yang menghadirkan sinergi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES. Aculaser Ultimate menggunakan 14 light therapy.
terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang bisa kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita 2 kali dalam sehari. Sedangkan untuk teknologi NMAS bisa digunakan pada area otot yang membutuhkan. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan informasi lebih lengkap bagaimana Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Ya, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, menurut saya kesehatan itu ibarat deposito. Kita nggak boleh ambil begitu-begitu saja setiap hari, nggak boleh. Kita harus tabung, kita harus sabar, sampai nanti hasilnya, bunganya bisa kita nikmati di hari tua. Dan mungkin ini yang terjadi di Pak Noto, sudah ada komitmen, dia mau merubah hidupnya, namun tetap saja ada tantangan, ada raksasa besar di depannya mungkin harus dikalahkan, yaitu mungkin dirinya sendiri untuk bisa mengubah pola hidupnya dan juga memanfaatkan teknologi yang terbaru. Nah, kita baca kira-kira ulasan yang tadi saya simpulkan sedikit. Jadi Pak Noto Priyanto ini hipertensi, ya, tekanan darahnya mencapai 185/110. Ini sudah sangat tinggi. Terus kadar kolesterolnya tinggi di atas 200. Betul. Terkena stroke. Stroke-nya ini penyumbatan pembuluh darah. Betul. Dan menyebabkan mobilisasi di sebelah kanan ini sedikit terganggu. Bapak boleh perlihatkan kepada pemirsa, mungkin boleh berdiri, boleh jalan sedikit Pak. Boleh. Oke, jadi diperlihatkan. Jadi ada gangguan di sebelah kanan Pak ya? Gangguan makanan. Sebelah kanan, Betul. sebelah kanan, tangan dan kaki. Kaki, iya. Oke, jadi ini terjadi karena terkena stroke, lalu anggota tubuhnya mengalami kesulitan untuk bergerak. Tapi saya rasa yang dialami oleh Pak Noto ini ada hal yang patut disyukuri. Sudah bisa menyetir motor sekarang Motor ya? bisa. Wah, ini luar biasa. Karena mungkin orang lain tidak mendapatkan kesempatan yang begitu bagus. Nah, mungkin Pak Noto selagi ada praktisi kesehatan di sini, Anda mau sedikit ditanyakan kepada mereka? Teknologi ini cara kerjanya bagaimana? Teknologi laser ini ada panjang gelombang tertentu. Nah, yang dimanfaatkan untuk teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah itu kita pakai 3 warna sinar dari teknologi laser ini ya. Jadi ada laser merah, kemudian ada blue light ya, sinar biru, dan juga ada yellow light ya. Masing-masing warna ini punya panjang gelombang yang berbeda dan punya tujuan atau manfaat yang berbeda-beda. Kalau yang laser merah ini untuk meningkatkan kualitas daripada darah. Ya, tadi kita bicara mengenai darah yang mengental, kemudian darah yang kemudian terjadi penggumpalan, ini akan diurai dengan laser yang berwarna merah. Kemudian yang laser sinar biru, ya, sinar biru itu untuk meningkatkan kualitas tadi pembuluh darah. Pembuluh darah yang kadar yang lebih sempit, lebih kaku, lebih rigid karena pola hidup yang tidak sehat, ya, karena faktor rokok, faktor lingkungan, faktor polusi udara, faktor usia. Dengan blue light tadi dia akan meningkatkan kadar nitrik oksid tadi, membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, ya, tidak kaku lagi, lebih lebar lagi, sehingga aliran darahnya akan menjadi lancar dan tekanan darah juga akan terkendali. Kemudian yang menarik adalah yang sinar yang berwarna kuning. Nah, kuning ini disebut sebagai happy light. Ya, jadi sinar kuning atau yellow light itu happy light. Dia akan meningkatkan kadar endorfin kita, akan meningkatkan kadar melatonin, membuat kita lebih happy, lebih enak untuk tidur, dan tidurnya lebih berkualitas. Ya, itu tadi cara kerja dari teknologi lasernya, Pak Noto. Iya, betul. Gak cuman itu saja nih Pak Noto, jadi teknologi laser ada juga bisa digunakan pada area persendian atau area otot secara langsung. Teknologi laser ini bisa diletakkan secara langsung. Tujuannya adalah agar aliran darah ke area yang disinarin itu menjadi lebih baik lagi. Pembuluh darahnya terbuka lebar dan nutrisi itu terhantarkan dengan baik sehingga proses regenerasi selnya juga menjadi terbantu. Kalau pada area persendian contohnya nih, ada pada kasus pengapuran sendi, itu bisa kita bantu menurunkan proses peradangannya dan regenerasi selnya itu kita perbaikin. Nah, buat pemirsa di rumah yang mungkin sedang berjuang pulih dari stroke seperti Pak Noto, kita harus tahu nih, pada penderita stroke itu kan terjadi kerusakan jaringan otak sehingga otak tidak bisa mengirimkan sinyal elektrik ke otot yang dituju untuk digerakkan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi kelemahan satu sisi tubuh. Nah, tapi kalau kelemahan ini dibiarkan terus-menerus tanpa digerakkan, tanpa ada usaha, apa yang terjadi? Otot mengalami penyusutan. Ketika otot mengalami penyusutan, maka pergerakannya menjadi lebih terhambat lagi.
Maka disinilah hadir peranan teknologi, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa memberikan sinyal elektrik yang serupa diberikan oleh otak kita ke bagian otot yang dituju. Contohnya nih, Pak Noto kan mengalami kelemahan pada sisi tubuh kanan. Nah, kita aktifkan kembali otot yang ada di sisi tubuh kanan dengan menggunakan teknologi NMES. Di sini saya melihat ada pergerakan yang terjadi. Ini pergerakan terjadi karena Pak Noto yang menggerakkan atau bagaimana? Bukan. Serius Pak, ini bukan Pak Noto yang gerakin? Bukan. Ini. Jadi yang Pak Noto rasakan saat ini apa Pak? Ini ada getaran-getaran gitu. Oh, ototnya seperti bekerja gitu Betul. ya? Iya. Nah, teknologi NMES itu menggantikan sinyal elektrik yang dikirimkan oleh otak ke bagian otot seperti yang dialami oleh Pak Noto. Jadi, pergerakan itu adalah hasil dari impuls elektrik yang dikirimkan. Akhirnya apa yang terjadi? Otot menjadi bergerak, menjadi lebih aktif lagi, ada kontraksi dan nantinya menguat kembali sehingga volumenya terjaga. Nah, pergerakan ini juga memberikan manfaat. Pertama, selain menguat, yang kedua, gerakan ini nantinya akan memberikan sinyal ke sistem saraf pusat bahwa oh ini loh dulu otot yang sudah tidak bisa bergerak, kini sudah bisa bergerak kembali. Sehingga bisa membantu proses pemulihan juga menjadi lebih cepat. Dan ini nggak cuma hanya digunakan pada penderita stroke saja. Untuk orang yang masih aktif seperti saya, Mas Edwin, Mas Boy, ini kita bisa memanfaatkan teknologi NMES agar kerja dan kontraksi dari otot kita menjadi lebih maksimal lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk penderita diabetes, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, dengan otot yang terjaga, kualitas darah juga menjadi terjaga. Lalu untuk orang yang hipertensi, kita butuh otot kita. Untuk apa? Karena otot yang aktif itu juga bisa membantu menjaga pembuluh darah agar menjadi lebih elastis lagi. Sehingga bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah Pak Noto, jangan menyerah karena stroke ini bukan akhir dari segalanya. Sama kayak pertandingan bola nih, peluit terakhir belum berbunyi, kita masih bisa berusaha. Nah bagi pemirsa juga di rumah, jangan menyerah, ayo pacu diri sendiri karena ada harapan nih teknologi laser. Dan sebentar lagi saya mau kasih lihat kepada Anda semua cerita-cerita inspiratif yang nyata dari orang-orang yang menggunakan teknologi laser dengan hasil yang positif. Silakan. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Baik pemirsa, Pak Noto, kita sudah mendengarkan banyak sekali solusi. Mungkin saya pengen nih Pak Noto bisa kasih pesan mungkin kepada pemirsa atau mungkin kepada istri Bapak. Untuk yang belum terkena sakit seperti saya, itu sebaiknya dijaga pola hidupnya lebih baik lagi. Jangan seperti udah menyesal nantinya, jangan seperti itu. Harapan saya untuk segera sembuh. Terima kasih juga untuk istri saya yang selama ini selalu menjaga saya dan merawat saya selama ini. Sama saya ingin sekali sembuh seperti sedia kala. Amin, amin. Pak Noto, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Iya, semangat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan, Mbak Sama-sama, Preti, Mas Boy, sama-sama. terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Dan untuk pemirsa yang mau tahu gimana cara mendapatkan teknologi laser dan sinergi teknologi NMES, kita simak penjelasan dari Mr. Panji berikut ini. Pemirsa, teknologi laser telah melewati penelitian puluhan tahun dan bahkan sudah banyak jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser untuk kesehatan tubuh kita. Yang perlu kita lakukan adalah memilih alat kesehatan dengan teknologi laser yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aculaser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Kami ingin supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat lagi dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita gunakanlah Aculaser Ultimate untuk melengkapi upaya sehat kita. Dan pastikan Anda memilikinya dari Gogomall supaya Anda mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga.
dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.